Oke. Sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita masuk ke pertemuan ke-8 minggu ini. Kemudian masih sama, kalau Anda lihat di RPS kita tidak ada evaluasi tes tengah semester, kita akan lanjut terus. Cuma nanti ada tugas ketiga ya. Untuk hari ini Anda akan dapat tugas ketiga yang membahas terkait ukuran penyebaran data tidak berkelompok. Terus yang kita bahas hari ini lebih ke latihan soal ya, terkait data hasil panen Pak Umbu yang sudah kita dapatkan dari pertemuan kedua ya. Nanti kita akan lihat seperti apa hasilnya ya untuk data hasil pertaniannya Pak Umbu ini ya. Nanti kita akan bagi dalam 3 bagian, yaitu kita bicara soal range, deviasi rata-rata, dan juga varians dan juga simpangan baku atau deviasi standar. Nah, sekarang untuk hasil panen Pak Umbu, coba kita lihat yang range ya. Nah, untuk data range ini ya, hasil pertaniannya Pak Umbu ini seperti yang sudah saya sebutkan terlebih dahulu sebelum-sebelumnya di materi sebelumnya, kita wajib untuk mengurutkan dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar ya. Kemudian setelah kita urutkan data tersebut, masih ingat kan minggu lalu rumus range itu apa? Nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Dari data kita ini nilai tertingginya berapa? 79. Oke, nilai terendahnya 15. 15 ya. 15, Pak. Oke, berarti 79 kurang 15 kita dapat 64. 64. Berarti range atau jarak atau dari hasil panen atau hasil pertanian dari Pak Umbu ini selama 15 hari pengamatan adalah sebanyak atau senilai 64 kilogram. Nah, ini juga ya, hasil ini kita katakan bisa lebih baik atau tidak ketika kita ada pembandingnya, ya, ada komparasinya, seperti itu. Oke, saya kasih waktu Anda kesempatan untuk mencatat atau ada yang belum kerja? Kalau ada saya kasih waktu untuk dicatat dulu. Sudah semua? Sudah, Pak. Tidak ada yang belum selesai mencatat tadi malam atau tidak mengerjakannya. Supaya saya kasih kesempatan. Ada, Pak. Ada ya? Oh, oke. Baik. Yang belum silakan saya kasih waktu Anda 2-3 menit untuk mengerjakan. Jadi ditulis dulu ya, diurutkan dulu datanya lalu dicari nilai range-nya. Silakan.
Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, kita bergeser ke deviasi rata-rata. Oke, untuk deviasi rata-rata ini kita tulis kembali ya soalnya atau datanya ya. Di sini tidak perlu kita urutkan, tapi kalau Anda mau urutkan juga tidak masalah ya, tapi tidak ada permasalahan dengan Anda melakukan urutan data terlebih dahulu ya. Oke. Masih ingat rumus deviasi rata-rata MD? Halo? MD itu rumusnya apa? Coba lihat kembali catatan Anda minggu lalu. MD sama dengan sigma X kurang X bar per N. Tanda mutlaknya hilang. Coba siapa yang bilang lengkap rumusnya lengkap? Itu kurang itu. MD sama dengan sigma mutlak X kurang X bar dibagi N. Yes. Harus ada tanda mutlaknya ya, karena kalau atau tanda absolut, karena kalau tidak ada itu maka artinya jadi salah. Nah, setelah kita punya data, kita cari apa dulu? Di rumus itu kan MD sama dengan X kurang X bar bagi N. X-nya ada ini ya. Kemudian N-nya juga ada 15 hari. Nah, yang tidak ada rata-rata ya. Maka langkah pertama yang terlebih dahulu kita cari adalah rata-rata ya. Rata-rata untuk hasil panennya Pak Umbu yang kita sudah kerjakan di awal-awal pertemuan kita itu, materi pertemuan 3 kalau tidak salah. Berapa X barnya? Itu kita dapat dengan jumlah semua data dibagi dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan jumlah data. Dapat berapa rata-ratanya yang lalu? 64. Berapa? Yang 64, Pak. data tidak dikelompokkan ya. Bukan data berkelompok. 64 ya. Atau kita jumlah dulu. Supaya jangan salah lagi. Coba hitung ulang. 7,6 kayaknya. Berapa? 47,6, Pak. 47,6. Kalian punya catatan ini. Coba. Anda hitung ulang ini. Anda jumlahkan semua data ini. 15, ditambah 35, ditambah 29, sampai terakhir ini. Hari ke-15 ditambah dengan... 44,86. Coba dijumlah dulu. Dijumlah dulu. Sudah. 673, Pak. 673. 73. Lalu dibagi 15. 44,686. 44. Kok 44? 48,467. 727 saya dapat. Coba dihitung ulang. Iya Pak, jumlahnya 727 jumlah yang benar. Dibagi 15. Dibagi 15. Coba. Iya Pak, dapat 48,467. Ini jumlahnya 727 ya, jumlah semua ini data. Iya Iya, Pak. Pak. Iya Pak. Oke. Lalu dibagi 15 dapat 48,466667 ya, pembulatan sudah kita. Tergantung Anda mau 3 angka, 4 angka dan seterusnya. Intinya bisa dilakukan pembulatan. Terus langkah yang kedua, X kurang X bar. Jadi Anda kurangkan antara setiap nilai ini ya.
setiap X ini dengan rata-rata. Jadi sini contoh yang pertama berarti 15 kurang 48,4667. Dapat berapa? Min 33,46. Oke. Terus yang kedua. Min 13,46. Terus hari ketiga. Min 19,46. Terus hari keempat. Min 19,46. Sama ya, karena datanya sama angkanya. Lanjut. Hari kelima. 1,54. Terus hari keenam. 6,54. Hari ketujuh. 1,54. Hari ke-8 sama juga ya? Sama, Pak. Oke. Hari ke-9 juga sama karena nilainya 50 ya. Terus hari ke-10. 11,54. 3. Oke. Hari ke-11. 6,54. Hari ke-12. 3,54. Hari ke-13. 11,54. Hari ke berapa lagi? 14. 29,54. Hari ke-15. 9,54. Oke. Oh, kok pembulatan di perhitungannya ya? Ya, ini 1-3. Pak. Oke. Oke, kalau sudah X kurang X bar, langkah selanjutnya adalah kita beri tanda Mutlak. mutlak ya, atau tanda absolut ya, untuk menghilangkan tanda negatif. Ya. Oke. Lalu kalau sudah kita jumlahkan. Coba dijumlah hasilnya dapat berapa? 170,78, Pak. Nah, itu efek. Kalau pembulatan itu pasti kalau ini saya kerjanya di Excel ya, jadi apa pembulatan yang dilakukan hanya di tampilannya, tapi sebenarnya waktu di proses hitungnya dia taruh semua ya, sehingga ada selisih satu angka tadi. Wantri dapat berapa? 170,78, Pak. 170,78. Ada perbedaan 1, sekian ya, gitu. Atau 0, sekian itu. 0, sekian. Tapi tidak apa-apa, itu masih dalam batas toleran ya. Lain hal kalau kita di sini 171, Anda dapat misalnya 200, 300, nah itu yang di luar batas wajar. Tapi kalau hanya selisih 1, saya pikir itu, atau 0, saya pikir itu wajar dengan hasil pembulatan. Tapi ada yang ketemu hasil yang seperti saya dapatkan 171,73. Tidak ada? Ada mendekati aja, Pak. Oh ya. Berarti pembulatan ya. Good. Tapi minimal kalian kerjalah tadi malam toh. Nah, tinggal bisa disesuaikan. Lalu dibagi dengan N ya. Dibagi dengan 15. Dapat berapa kalau di kalian hasil akhirnya? 1-3 dapat berapa? 11,38, Pak. Oke. Kalau saya dapat 11,448. Ya. Oh, 1-3 dapat berapa tadi? 11,38. 38. It's okay. Tidak masalah. Artinya selisihnya tipis sekali ya karena pembulatan. Seperti itu. Jadi dalam statistik pun ya itu tadi ya, kalau kita ini pekerjaan yang saya pakai ini, yang saya kerjakan ini menggunakan alat. Jadi
hasilnya lebih akurat ya pakai Excel, karena angka yang dihitung oleh Excel itu jauh lebih desimal di belakang komanya itu jauh lebih banyak yang bisa tampung. Kalau kita kerjanya manual, mau tidak mau lakukan pembulatan supaya angkanya jangan banyak, itu juga menyebabkan kita bisa saja ada kesalahan kecil ya. Gitu. Tapi selisih kesalahannya tidak terlalu tinggi ya. Seperti tadi ya, kalian juga dapat hasil 11,3 sekian tadi, itu juga mendekati. Oke, sekarang maknanya apa? Ya, maknanya adalah deviasi rata-rata hasil panen Pak Umbu selama 15 hari pengamatan adalah senilai 11,444 kilogram. Seperti itu. Oke, ada yang belum dicat, ada yang belum mengerjakan? Kalau yang sudah kerja ya Anda tinggal ganti aja. Tapi ya sudahlah, saya pikir langkah atau proses yang Anda lakukan sudah tepat ya. Mulai dari nilai X-nya, dicari nilai rata-rata, dikurangkan dengan nilai rata-rata, beri tanda mutlak, lalu kita jumlahkan dan kita bagi dengan N lagi. Ada yang mau dicatat dulu ini? Iya Pak, masih mau catat. Mau catat, Pak. Oke, silakan.
Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke latihan soal terakhir untuk deviasi standar dan juga varians. Ya. Langkah pertama masih sama, ya. Kita punya data, lalu kita mencari rata-rata dari data tersebut, lalu setelah itu kita kurangkan, ya. Hasilnya juga saya pikir akan sama dengan deviasi rata-rata, ya. Ketika soalnya sama, pasti hasilnya juga akan sama. Nah, cuman perbedaannya setelah ini, ya, di mana kalau kita deviasi rata-rata itu datanya kita mutlak, ya, beri tanda mutlak. Kalau untuk deviasi standar dan variansnya kita beri tanda atau kita kerjakan dengan tanda atau selesaikan dengan minggu lalu, baru minggu lalu ini. Akar, Pak. Hah? Pangkat, Pak. X kurang X bar dipangkatkan 2. Pangkat. Pangkat 2 dulu, kuadrat dulu, ya. Bukan di akar, hasilnya baru nanti kalau mau dapat simpangan baku baru kita akar. Tapi kalau mau dapat variansnya ya tidak perlu di akar gitu. Nah, sekarang coba min 33,4666 sekian itu kita pangkat 2 dapat berapa? Coba di kalkulator Anda atau di pekerjaan Anda yang sudah Anda kerjakan sebelumnya. Min 33,46 dipangkatkan 2. Dapat berapa? Ini satu kelas ini tidak ada yang pegang kalkulator kah? Min 1119,576. Tidak mungkin min, Rizka. Min Positif. kali min ya positif. 11,5716, Pak. 111 saja. Ervan coba. 1119,5716, Pak. Oke, yang lain sama nilainya? Pak, apa? Sama, Sama. Pak. Oke. Lanjut, min 13,46 dipangkat 2. 181,1716. 181, sekian. Oke. Yo. Terus min 19,46 dipangkatkan 2. 378,69. Oke. Untuk hari ketiga dan hari keempat sama ya, karena ini nilainya juga sama. Ketika kita pangkat 2 pasti juga nilainya sama. Oke, lanjut hari kelima. 1,533 pangkat 2. 2,350089. Oke, lanjut hari ke-6. 42,680089, Pak. 6 pangkat 2 ya? Iya, Pak. Oke. Lanjut. Kenapa sampai 42 ya? Kok ketinggian? Masih sih 6,5 pangkat 2 dapat itu? Betul ya dapat itu ya? Yang lain? Ya, Pak, dapat begitu. 6,533 pangkat 2. Iya, Pak. 42,6809.
1,533. Oh ya, tinggi sekali juga. Oh iya ya, 6 kali 6 36. Lanjut. 1,533 pangkat 2. Sama tadi ya hasilnya. 2, berapa tadi? 35. 2,535. Oke. Sampai yang hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9 dan hari ke-9 sama ya, dengan hari ke-5. Lanjut 11,53 pangkat 2. 53, sorry. 132,9409. Oke. Lanjut 6,533 tadi sama hari ke-6. Kemudian 3,533 pangkat 2. 12,482089, Pak. Oke. Terus yang 11,53 ini sama dengan hari ke-10 ya ini. Kemudian 79. 30,53 pangkat 2. 932,0809. Oke. Yang terakhir 9,533 pangkat 2. 90,878,089, Pak. Oke. Oke, ini yang saya dapatkan dari perhitungan dengan Excel ya. Bisa Anda sesuaikan yang min 33 tadi. Kalau di Excel kita hitung karena dia tadi saya bilang ya, pembulatan di Excel itu dia tampilannya saja kita bulatkan, tapi sebenarnya di dalam proses perhitungannya seluruh angka di belakang koma itu dia hitung sehingga tingkat kesalahannya atau error dari data yang kita hitung itu semakin kecil. Kalau kita hitung manual ya atau yang dengan pembulatan tadi ya pasti hasilnya akan selisih walaupun tipis selisih. Oke, lalu data itu kita jumlahkan. Kalau Anda yang sudah Anda kerjakan, yang Anda jumlahkan dapat berapa ya? Yang sudah kerja. Dapat 3.455,7335. Berapa ulang Liberta pelan-pelan? 3.455,7335. Oke. Hampir ya pembulatannya tepat ya berarti itu juga. Hasil kerjanya juga benar. 3.455,733 dan seterusnya juga saya pembulatan di sini. Tapi hasil perhitungannya jauh lebih panjang. Belakang komanya banyak. Oke, setelah itu kita masukkan ke rumus. 3.455,733 bagi 14. Betulkah Anda mendapat 246,83? Betul, Pak. Ya. Oke, itu menunjukkan variansnya ya. Karena kita belum akar tadi. Nah, tadi yang kalian bilang di akar. Nah, kalau kita akar pindah
Aduh, sorry. Saya keluar sendiri. Tes. Apa suara saya terdengar? Sudah, Pak. Dengar, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. So ya, tiba-tiba keluar. Saya juga tidak tahu apa penyebabnya. Oke. Sampai sini bisa dilihat ini slide-nya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sampai di mana tadi saya menjelaskan? Oh, arti atau maknanya. Tadi saya jelaskan, terdengar ya suaranya? Tidak, Pak. Terdengar, Pak. Tidak ya? Oh, Yang terakhir saja itu yang oke. Jadi baik, saya ulangi lagi penjelasannya. Ini menunjukkan varians itu menunjukkan keberagaman data dan simpangan baku menunjukkan penyimpangan data. Semua ukuran penyebaran yang kita bahas ini sebenarnya kita mengharapkan data kita itu, kalau dalam statistik ya, itu data kita itu sebenarnya tidak boleh menyebar yang terlalu tinggi atau nilai penyebarannya tinggi. Baik itu secara range, secara deviasi rata-rata, secara simpangan baku atau varians itu tidak boleh terlalu tinggi. Kenapa? Karena berdampak pada hasil akhir ya. Atau kita ingin, bukan berdampak ke hasil akhir juga, tapi kita punya dampak data itu ke pengujian secara statistik seperti itu. Jadi data yang kita harapkan itu ya data yang menyebarnya tidak ekstrim ya. Atau kita mengharapkan data kita nanti itu akan berdistribusi secara normal ya. Karena saya ingat sekali ini juga ada beberapa mahasiswa yang lagi riset ya, lagi penelitian skripsi itu, mereka punya masalah terkait distribusi normal ini atau penyebaran data mereka. Itu bahkan kalau kita meneliti atau seperti yang Anda sudah belajar di mata kuliah manajemen keuangan ya, itu kan kalau kita perhatikan ada perusahaan yang laporan keuangannya itu besar sekali ya, asetnya besar ya, utangnya besar, modal sendirinya besar gitu. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang secara asetnya kecil. Nah, itu kalau kita analisis dalam satu kesatuan data itu maka menyebabkan ini tadi, varians dan simpangan baku atau ukuran penyebarannya menjadi lebih tinggi gitu. Artinya ada penyimpangan yang besar terhadap data kita. Gitu. Nah, kemudian maknanya masih sama ya, semakin mendekati nilai 0, semakin mendekati nilai 0 tadi itu, maka data kita itu data yang bisa kita katakan tidak menyebar terlalu tinggi. Dan ingat, data ini harus ada komparasi ya, harus ada perbandingan, baru kita tahu bahwa oh data itu sesuai atau tidak, seperti itu. Selama data itu kita tidak ada pembandingnya ya, kita tidak bisa tahu data kita ini baik atau tidak ya secara statistik gitu. Nah, tapi nanti di bagian setelah Anda lulus statistik deskriptif, lanjut ke statistik inferensi, baru kita bahas bagaimana buat data itu menjadi normal ya. Dan memanipulasi data dalam penelitian kuantitatif itu juga diperbolehkan. Memanipulasi itu bukan mengganti ya. Itu saya tekankan sekali lagi. Memanipulasi data itu bukan mengganti, tapi melainkan nanti kita akan mengatur data kita, memanage data kita ya. Dan di kuantitatif itu diperbolehkan. Gitu. Yang tidak boleh itu Anda mengubah data. Gitu. Misalnya angkanya ini 60 karena terlalu tinggi ini, saya ubah aja jadi 55 atau 79 ini terlalu tinggi. Saya ubah. Nah itu yang dilarang dalam statistik, itu tidak boleh. Itu Anda sama saja dengan melakukan penipuan. Tetapi yang diperbolehkan adalah memanipulasi data. Misalnya karena data hasil pertaniannya terlalu ekstrim, simpangan bakunya atau range-nya lebar, maka kita buang ya data yang terlalu rendah sama data yang terlalu tinggi, seperti itu. Ya. Oke, mau dicatat dulu ini? Mau dicatat, Iya, Pak. Pak. Oke, silahkan.
Oke. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, kalau sudah, nah ini ada tugas ketiga ya. Waktu pekerjaan 1 minggu ya. Ini coba ya saya buka ini aja ya. Tugasnya biar langsung ke intinya. Tugas ke Oke. Sudah nampak di layar? Oh ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini khusus untuk ukuran data, penyebaran data tidak berkelompok. Anda kumpulkan di tanggal 8 November, minggu depan ya. Nah, ini ada data indeks pembangunan manusia dari 4 kabupaten yang ada di Sumba Timur ya, selama 11 tahun dari 2010 sampai 2020. Nah, dari data ini ya Anda diminta untuk yang pertama hitung range-nya setiap kabupaten ya, berarti range-nya Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah. Lalu deviasi rata-rata, varian, dan simpangan baku. Untuk data yang yang tidak dikelompokkan untuk setiap kabupaten di Pulau Sumba. Terus manakah dari 4 kabupaten yang ada di Pulau Sumba tadi yang IPM-nya paling baik? Terus jelaskan ya mengapa dia paling baik Anda pilih. Terus pengerjaannya secara Anda tulis tangan saja, kemudian nanti dibuat Anda foto ya, atau Anda capture foto dia dan simpan dalam bentuk PDF dan dikerjakan juga secara individu. Lalu kerjakan di double folio garis ya, supaya lebih rapi. Dengan format saya pikir masih sama dengan sebelumnya. Tugas statistik deskriptif program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Kristen Wirawacana, nama lengkap Anda, NIM Anda, tugas ketiga, dan nomor pengerjaannya ya. Kalau Anda mau nilai bagus ya ikuti rubrik ini ya. Di sini ada 17 rubrik ya, 17 poin penilaian ya. Dan intinya sebenarnya masih sama ya, di mana poin paling tinggi itu ketika hasil akhir yang Anda kerjakan itu tepat dan proses kerjanya benar, serta juga ada penjelasan ya di setiap hasil atau angka yang Anda hasilkan tersebut. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan soal tugas ketiga? Sebelum saya kasih link Anda untuk isi terkait pengumpulan catatan Anda. Jelas ini? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Baik. Kalau begitu saya akan kirim link untuk saya matikan rekaman dulu ya kalau tidak ada